Bayangkan ini, 500 anak muda bergabung dalam partai politik, entah itu secara serentak di satu partai atau mungkin di partai-partai yang lain lagi. Jadi kita pikir apa yang akan terjadi? Ya, ada kemungkinan besar kita tahu bahwa mungkin ada angin perubahan atau mungkin jebakan-jebakan yang bisa melemahkan idealisme-idealisme yang anak muda pegang ini. Di mana sebenarnya garis antara idealisme dan institusi politik. Apakah anak muda ini atau mereka-mereka ini mengubah struktur politik atau struktur sistem yang lama atau justru tertekan oleh budaya politik yang lama? Saya baru saja menonton podcast dari Mahfud MD Official yang mengundang anak muda di channel YouTube-nya itu ada Bang Ferry Irwandi, Kak Ari Kriting, dan beberapa narasumber anak muda lainnya. Dari semuanya itu saya hanya mau fokus bahas tentang bagaimana kalau anak muda masuk di partai politik. Kita mulai dengan pertanyaan inti dulu. Jika kaum muda dalam jumlah yang sangat besar masuk ke dalam mesin politik formal, apa risiko dan peluangnya dari perspektif demokrasi dan anti korupsi? Jadi ide dasarnya adalah kalau banyak anak muda aktif secara struktural di partai politik, bisa muncul regenerasi daya kritis dan pergeseran budaya. Tapi di sisi lain, institusi partai politik punya mekanisme informal dan budaya yang bisa mematikan idealisme anak muda. Anak jadi bisa kemungkinan tuh ada godaan kekuasaan, patronase, dan kebutuhan untuk kompromi politik yang keras. Masuknya anak muda bisa mempercepat pergantian generasi, mengubah wajah kepemimpinan politik menjadi lebih terbuka dan responsif terhadap isu masa depan seperti lingkungan, keadilan sosial, teknologi. Jadi generasi muda ini cenderung membawa perspektif baru, yang mana lebih transparan, lebih digital savvy, lebih kritis terhadap korupsi dan nepotisme. Jadi jika anak muda dianggap sebagai representasi aspiratif, maka kehadiran mereka di partai politik bisa meningkatkan kepercayaan terhadap sistem demokrasi. Jadi membuat partai lebih dekat dengan kebutuhan generasi-generasi baru yang mendatang. Tadi itu kita bicara tentang jika anak muda masuk ke dalam partai politik. Itu kita bisa lihat tadi positifnya. Nah, bagaimana kalau kita lihat kontranya atau risiko jebakan-jebakan yang ada di dalam gitu. Nah, jadi struktur partai politik seringkali dibangun dengan jaringan patronase, loyalitas atas dasar relasi pribadi, dan mekanisme pemilihan internal yang kurang transparan. Jadi anak muda yang baru saja masuk bisa terpaksa mengikuti aturan tidak tertulis agar diterima, mendapatkan akses dana kampanye atau jabatan. Sehingga potensi kompromi terhadap nilai integritas akan muncul. Lalu agar dapat maju ke posisi strategis dalam partai atau mengikuti proses pemilihan calon legislatif, mungkin ada kebutuhan kontribusi dana, dukungan elit partai, lobbying internal. Jadi hal-hal yang membuka ruang untuk korupsi lembu atau konflik kepentingan. Jika partai politik hanya menggunakan anak muda sebagai simbol untuk citra modern atau progresif, tapi mengambil alih agenda dan kebijakan tetap dikendalikan oleh elit lama gitu. Maka kehadiran anak muda lebih sebagai hiasan, bukan agen perubahan yang sesungguhnya. Nah, dari antara itu, persimpangan konflik idealisme versus kompromi. Di titik ini muncul dilema, apakah anak muda yang ingin berubah harus tunduk pada kompromi internal agar bisa ikut arus besar politik, atau mereka tetap berada di luar arus utama agar tidak tercemar. Begitu mereka memilih bergabung secara struktural, mereka menghadapi godaan struktural. Siapa yang membiayai kampanye, siapa yang menentukan mekanisme kaderisasi, siapa yang menentukan hadiah politik seperti posisi, dana, atau pengaruh.
Maka pertanyaannya, apakah skala besar keikutsertaan anak muda bisa diorganisasi sedemikian rupa agar tetap menjaga kontrol internal terhadap integrasi atau tetap berisiko diambil alih? Jadi ketika banyak anak muda memilih untuk masuk ke dalam partai politik, kita tidak bisa sekedar berpikir idealisme proses korupsi sebagai hitam putih. Tantangannya adalah menciptakan struktur internal yang mungkin memungkinkan idealisme bisa bertahan dalam kompromi politik. Apakah mungkin membuat partai politik masa depan yang tetap transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan kolektif, bukan kepentingan kelompok tertentu? Dan pilihan itu bukan hanya tanggung jawab individu muda, tapi juga desain struktur kelembagaan demokrasi kita. Pertanyaannya buat kita semua, apakah kita siap menuntut bukan hanya kehadiran fisik di politik, tapi juga kehadiran nilai-nilai di dalam struktur itu.